Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang pembuatan format surat resmi di Microsoft Word 2021. Nanti di sini kita akan menggunakan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu di pembuatan halaman sampul dan di table juga. Oke, yang pertama itu ketika kita membuat surat resmi, di atasnya itu ada korp suratnya. Nah, di korp surat itu kita akan menulis yang pertama nama instansi kita, misalkan seperti UPT Balai Latihan Kerja. Nah, ini akan berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oke. Selanjutnya di salah satu sisinya itu biasanya kita memasukkan logo. Untuk kali ini kita masukkan logo Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oke, seperti pada video pembuatan halaman sampul, kita insert gambar. Itu dari device kita, dari komputer kita sendiri. Ini logo Mentawai. Nah, karena ini terlalu besar, kita kecilkan. Oke, terus kemudian kita ambil posisinya di mana? Posisi gambarnya di sebelah mana? Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, ketika seperti pada pelajaran sebelumnya di pembuatan table, ketika kita mengklik objek yang kita entah itu table ataupun gambar, itu akan muncul tab baru yang tidak ada sebelumnya. Ini bisa teman-teman perhatikan, ini menu tabnya sampai akrobat. Kemudian ketika kita klik gambar akan muncul picture format. Nah, ini adalah tab yang hanya muncul ketika kita mengklik gambar ini. Oke. Terus kemudian kita bisa atur posisinya. Nah, dengan mengklik fitur ini, fitur, terus kemudian kita pilih position ya. Nah, itu di mana? Nah, jadi untuk kalau misalkan kita pilih ini di tengah, ini di sisi kanan, ini di kiri atas, ini di kiri tengah. Untuk sekarang kita pilih di kiri atas karena normalnya seperti itu pembuatan surat. Nah, untuk tulisannya saja itu kita ketengahkan. Oke. Nah, kemudian tulisannya ini bisa kita tebalkan ya dengan fungsi bold. Ini kan sudah dipelajari juga pada materi pembuatan halaman sampul. Nah, ini kalau teman-teman merasa ini terlalu besar bisa diperkecil biar sejajar ya. Terlihat bagus lah. Oke. Oke. Oh, sebentar dulu. Oh, ini mohon maaf sebelumnya kalau misalkan di korp surat ini dari contoh yang saya lihat pemerintahnya dulu, terus kemudian setelah itu dinas kita di bawahnya. Nah, seperti ini dan baru tempat instansi kita di bawahnya. Kemudian kita bisa setelah itu menuliskan alamat kita, yaitu di mana? Itu misalkan jalan raya Mailepet, Dusun Batjoja, Mailepet,
MyLepet Siberut Selatan. Nah, kemudian kita bisa masukkan juga itu kode pos. Kode posnya adalah berapa di sini? 25393. 25393. Nah, ini kan tidak bagus ya seperti ini. Ini kan terlalu tidak terpisah antara kode pos dengan alamatnya kan. Nah, ini kita inginnya jalan rayanya ini, alamatnya ini berada di kiri, rata kiri. Nah, ini nanti di sisi kanan. Kan? Nah, ini bisa saja teman-teman kasih spasi terus-terusan seperti ini. Ya kan? Sampai sebelum dia ke apa sebelumnya? Ke baris sebelumnya. Itu bisa saja dilakukan. Nah, kemudian biasanya di sini ada kita kasih garis, satu garis. Nah, untuk cara memberi garis ini kita bisa insert, kita masukkan suatu bentuk garis lurus, yaitu garis di sini ya. Garis saja, garis biasa. Nah, nanti kita pilih seberapa besar ukuran garisnya, yaitu di sini di shape outline. Terus kita pilih weight. Nah, kita bisa pilih berapa besarnya. Misal kita pilih 6, itu tebal garisnya, 4 kita pilih 6 saja biar tebal. Oke, bisa kita posisikan dengan baik. Terus kemudian kita bisa pilih warnanya juga. Di sini bisa warna merah. Kali ini kita pilih warna hitam saja. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, nah ini juga bisa pilih macam-macam garisnya, bisa garis putus-putus, bisa yang ada panahnya. Untuk kali ini kita pilih yang seperti ini saja. Oke. Nah, ini juga bisa kita pilih efeknya di sini, tapi untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu sebentar. Kita pilih weight-nya 6 ya. 6. Oke. Kemudian kita setelah itu kita tulis nomor suratnya. Nomor surat kita tanda. Terus kemudian lampiran suratnya, kemudian perihal. Nah, ini kan tidak terlihat rapi ya, tanda titiknya, titik duanya tidak sejajar lah ini, tidak sebaris. Jadi caranya adalah kita hilangkan dulu spasinya, terus kemudian di keyboard klik tab, ya, klik tab, klik lagi agak sedikit jauh. Nah, jadi nanti dia akan sejajar sendiri. Kalau misalkan diklik tab sekali, nah ini kan nanti kalau ini diklik tab kan tidak sejajar ya jadinya. Nah, jadi berpatokan pada bagian teks yang terpanjang. Ini kan terpanjang di antara dua lainnya, ini kan lebih panjang dia. Nah, jadi yang terpanjang itu kita tabkan dulu, yang lainnya menyesuaikan tabnya berapa kali. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semuanya. Kemudian kita bisa tuliskan kepada YTH yang terhormat, siapa bapak atau ibu, misalnya kan bapak itu ibu, di mana, ya kan, bisa kita tuliskan lokasinya di mana, lokasi. Terus kemudian kita sampaikan dengan hormat. Nah, setelah itu baru kita tuliskan isi surat kita di sini. Isi surat kita. Oke. Nah, ini isi surat kita. Nah, kemudian di sini biasanya ada yang menandatangani surat itu. Nah, kan misalkan di sini tanggal berapa gitu misalnya. Surat ini dibuat di MyLepet.
mepet misalkan tanggal 1 Januari 2025 misalnya. Nah, itu ditandatangani oleh misalkan instruktur ahli pertama. Nah, ini nama instrukturnya. Nah, ini di sini ada NIP kalau misalkan ada NIP. Terus di bagian tengah ini kan untuk tanda tangannya. Nah, ini nama. Oke. Nah, ini kan biasanya diposisikan di sebelah kanan ya. Nah, mungkin bisa kita pilih align right ya. Jadi kita pilih fitur ini. Nah, seperti pada pelajaran di pembuatan sampul. Tapi ini kan jadinya tidak di tengah ya. Ini tidak di tengah mereka, tidak segaris ini di tengahnya. Walaupun dia berletakkan pada posisi kanan ya. Nah, ini caranya adalah kita bikinkan kolom saja. Bikinkan kolom. Jadi kita insert. Oh, bentar. Bukan. Di layout, kita pilih kolom. Kita pilih misalkan 2 kolom. Ya kan? Nanti kita enter aja. Nah, dia akan pindah ke sisi kan. Jadi yang terjadi adalah dia itu menjadi 2 buah bagian. Nah, seperti ini. Ini halamannya terbagi 2 jadinya. Jadi ada yang di sini, ada yang juga yang terbagi di sini. Jadi ada garis di tengah ini. Nah, ini bisa kita teman-teman lihat di bagian ini loh. Di bagian yang seperti penggaris ini. Nah, ini yang bagian di sini, ini yang bagian di sini gitu. Jadi dibagi 2. Nah, dibagi 2 kolom jadinya. Karena tadi kita pilih jadi 2 kan. Nah, setelah itu di sini bisa kita pilih align center. Nah, jadinya kan terlihat cantik ya. Terlihat rapi lah. Oke, mungkin untuk sekarang sampai sana dulu video tutorial kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan, saran atau kritik, silahkan disampaikan. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dari teman-teman semua.